Surely not. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. The nation is alive. They have shocked the world. Nobody expected that. Garuda. Garuda. An Arhan special. Oh my days. Straight at the keeper. Off the bar. That is crazy. And the Indonesian fans behind the goal are very excited. Berikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk Garuda mendunia. Nah, yang sekarang menjadi satu hal yang perlu dibenahi oleh Shin Tae-yong adalah bagaimana para pemain itu bisa membangun transisi. Lawan Vietnam bukan berarti akan bermain bertahan, tapi transisi itu krusial. Kalau transisinya gak jalan, kalau mau main open play serangannya hanya dari sayap, ya sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang dan tentunya mencetak gol. That's why in this match, Indonesia peluangnya dikit. Memang gak efektif dalam serangan, tapi dalam counter pressing bagus. Sayangnya kemudian di lini pertahanan koordinasinya nggak jalan. Jadi ya ini lini pertahanan masih menjadi persoalan. Lalu sudah banyak kan pemain bertahan di sana dan Shin Tae-yong melakukan banyak pergantian pemain juga sebetulnya nggak mengubah tempo permainan. Tempo itu harus dinaikkan karena Irak sudah kelihatan sudah kontrol tempo. Tapi ya kita tunggu nanti match kedua non Vietnam apapun masih bisa terjadi. So masih ada harapan bagi Indonesia ya, kalau lawan Vietnam juga gak bisa menang ya udahlah, nggak bisa lolos. Lawan Jepang sih ya kita harus fair ya, Indonesia belum bisa menandingi Jepang lah ya. Jepang itu udah berat sekali. Jepang udah top level lah cara permainan dia. Dan juga Indonesia nanti harus berharap di grup-grup lainnya ya ada tim-tim lain yang nggak bisa mendapatkan 3 poin supaya nanti bisa lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Jadi jelas tim ini masih butuh waktu. Sayangnya waktu itu kita tidak miliki. Apakah bisa lebih bagus? Ya bisa-bisa aja nanti. Teman fokusnya ya harus lebih tenang, harus bisa pegang bola. Intinya di situ. Vietnam itu cukup bagus untuk pegang bola. Apakah kita bisa atau enggak? Gue nggak tahu. Cuman yang jelas PR kita itu masih cukup ya, sangat banyak lah untuk bisa menang lawan Vietnam. Vietnam itu bagusnya dari sisi ball possession untuk level Asia, tapi ujungnya kalau di level Asia kalah juga. Kita ini kan sudah 3 kali, kalau misalnya 3-4 edisi terakhir itu nggak ikut Piala Asia. Jadi untuk pertama kali ikut lagi, lu nggak bisa expect kita perform, apalagi dengan beberapa pemain baru yang baru gabung. Cuman catatan gue sih, gue harap itu Shane Patinama udah balik, gue harap Shane sama Sandy Walsh itu agak dianaktirikan. Kalau gue bilang harusnya dia dapat kesempatan untuk bermain. Apalagi Asnawi baru sembuh dari cedera, jadi belum mencapai peaknya, nggak bisa selain Asnawi juga. Bung Toel setuju nggak kalau misalnya juga ini adalah penentuan ujian para pemain naturalisasi ini, kita sebut aja semuanya naturalisasi lah. Kita nih kan sebenarnya belum benar-benar melihat, baru katanya melihat berita, melihat potongan video tentang kehebatan si pemain-pemain ini ya Tom ya? Iya, karena dianggap grade A itu yang main di level tier 1 di Eropa. Misalnya Eredivisie ya, dianggap umurnya ya. Iya, Eredivisie dianggap sebagai grade A gitu kan, begitu. Jadi berdasarkan klasifikasi di mana dia main, lalu berapa caps-nya, berapa ada statistik lainnya yang menyertai, itu dianggap grade A gitu. Tapi yang menarik juga, nggak salah juga kalau ada bahkan pengamat di podcast kita juga sini, ya kan bilang, ya mereka juga masih mediocre, masih biasa-biasa aja. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Mediocre mereka atau apa masih urusannya? Muda, masih punya kesempatan untuk terus dipoles menjadi bintang. Mediocre pengertiannya ya belum istimewa, belum excellent lah. Ya, saya tahu pengertian mediocre, cuma saya lihat isu itu belakangan diungkapkan sebagai dalih aja. Setelah kemarin gebiar-gebior kan. Iya. Soal level Asia gitu. Ternyata level Asia masih digebuk Irak, masih digebuk Libya gitu kan. Bahkan kan paradoks gitu. Kadang kalau kita, karena pengamat di media kan. Peringkat itu soal angka katanya. Oh berarti nggak ada pengaruh dong di lapangan. Begitu kalah kan ternyata kita kan peringkatnya jauh katanya sudah masuk.
Maksud saya itu nggak mengedukasi publik jadinya gitu loh. Kita mendapatkan dalih-dalih yang nggak cerdas. Di situ akan dinilai, ya. Dan STY akan diperpanjang. Jadi sudah menegaskan tuh, tidak main-main. Dia bilang kalau perlu memang sampai 2027. Asal harus dilewati dengan catatan-catatan prestasi tadi. Itu yang nantinya menjadi bargaining dengan STY. Ya semoga semua ini berjalan dengan baik karena Pak Erik juga sudah mengatakan hubungannya dengan STY itu baik. Ya. Tetapi dia juga sebagai ketua umum harus profesional melihat kalau memang gagal semuanya ya apa boleh buat. Gagal di Piala Asia Senior, gagal lagi di U23, gagal lagi di Pra Piala Dunia ya. Dia harus mengevaluasi semua ini. Dan bukan tidak mungkin ada pergantian di sana. Karena kan tidak memenuhi dengan apa yang diinginkan oleh ketua umum, oleh federasi. Untuk melihat bahwa kita ada kembang semua sudah diikuti. Yang mendatangkan pemain A, pemain B, pemain C, ya, pemain yang dinaturalisasi, yang punya darah Indonesia, yang pemain keturunan. Tapi kemudian faktanya kita tidak berprestasi apapun. Ya, pasti ini akan ada evaluasi mendalam dan kesempatan untuk pergantian pelatih terbuka di sini. Gol Timnas Indonesia ke gawang Irak dipuji netizen dunia. Gol semata wayang yang dicetak Timnas Indonesia ke gawang Irak pada fase grup Piala Asia 2023-2024 mendapat pujian netizen dunia. Marcelino Ferdinand mencetak sebuah gol yang membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Gol yang dicetak Marcelino sepintas biasa saja, karena pemain KMSK Deinze itu menceploskan bola dari dalam kotak penalti. Yang menarik dari proses tersebut adalah proses distribusi bola dari kaki-kaki pemain Timnas Indonesia sebelum dituntaskan Marcelino. Jika ditarik ke belakang, maka proses awal gol Indonesia diawali keberhasilan Pratama Arhan memotong bola pemain Irak setelah memenangi duel udara. Dari Arhan bola kemudian digulirkan ke Justin Hubner, Marcelino, kembali ke Hubner, lanjut ke Jordi Amat, lantas ke Rizky Ridho, dan Ivar Jenner. Ketika bola ada di koridor kanan, Jenner mendapat dukungan dari Asnawi dan Yakob Sayuri. Setelah mendapat bola lagi, Jenner memberi umpan ke Yakob yang memiliki ruang untuk berakselerasi. Tak cuma berlari menggiring bola, Yakob juga melakukan nutmeg alias mengolongi lawan sebelum masuk ke dalam kotak penalti dan mengirim assist ke Marcelino. Proses tersebut mendapat pujian dari netizen dunia. Gol tersebut seakan membuka mata publik sepak bola terhadap kemampuan sepak bola Indonesia secara khusus dan Asia secara umum. Saya tidak menyangka ini dari Liga Asia, cuit seorang netizen mengomentar cuplikan gol Indonesia. Ini bukan soal golnya, prosesnya luar biasa. Ini jauh lebih baik dibanding Piala Afrika sejauh-jauhnya. Harapan saya terhadap Asia dalam hal sepak bola hampir tidak ada. Kini Indonesia telah menarik perhatian saya, lanjutnya. Warganet dari negara lainnya juga ada yang menuliskan komentar yang menggambarkan betapa mereka terperangah dengan permainan ala anak asuh Shin Tae-yong. Ini adalah sepak bola yang mereka mainkan di Piala Asia, kata seorang pemilik akun. Sementara di Piala Afrika para pesertanya tidak bisa membuat 3-4 operan, timpal netizen lain. Dan itu bahkan Indonesia, tulis akun lain yang tak memperkirakan tim Merah Putih punya kemampuan mencetak gol sebegitu indah. Berita selanjutnya, Jordi Amat yakin Timnas Indonesia sikat Vietnam. Pemain belakang Timnas Indonesia, Jordi Amat optimistis skuad Garuda mampu meraih poin penuh melawan Vietnam. Duel kedua tim sesama Asia Tenggara tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Pada laga perdana, kedua tim ini juga mengalami kekalahan. Vietnam kalah 2-4 dari Jepang, Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Tentu duel laga ini akan ketat dan seru bakal tersaji malam ini. Laga melawan Vietnam kali ini akan jadi sangat penting bagi Timnas Indonesia. Kami semua menyadari itu, betapa pentingnya pertandingan ini buat negara, buat supporter, buat pemain, ofisial dan semuanya, kata Jordi Amat. Kedua tim ingin menang, jadi kita akan berusaha dan bekerja keras serta ingin menampilkan performa terbaik untuk laga ini, tambahnya. Pemain asal klub Johor Darul Takzim tersebut mengakui bahwa saat pertandingan perdana yang kalah 1-3 bukanlah penampilan terbaik skuad Garuda. Dia pun sedih Indonesia harus kalah. Setelah kekalahan tersebut, kami sudah melakukan evaluasi dan membaik setiap harinya. Kami punya pekerjaan besar melawan Vietnam. Mereka bermain baik di babak pertama saat melawan Jepang. Untuk itu,
Kami harus bisa memberikan permainan yang terbaik dan kami bisa menang, tegasnya. Laga Indonesia melawan Vietnam besok, Jordi Amat akan memakai jersey berwarna putih-putih-putih, sementara tim lawan memakai warna merah-merah-merah. Kick-off pertandingan akan dimulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat WIB. Berita selanjutnya, PSSI sedang mencari pelatih baru gantikan Bima Sakti untuk tangani timnas Indonesia U17. Ketua Umum, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari pelatih anyar guna menangani timnas Indonesia U17. Pelatih baru tersebut nantinya akan menggantikan tugas dari Bima Sakti. Setelah tak menukangi timnas Indonesia U17, kini Bima Sakti membantu timnas Indonesia U20 yang dinahkodai oleh Indra Syafri. Seperti diketahui, Bima Sakti sempat sukses membawa timnas Indonesia meraih juara Piala AFF U16. Namun, Bima Sakti gagal membawa timnas Indonesia U16 melaju ke final Piala Asia U16 usai tersingkir pada babak kualifikasi. Kemarin kita beri kesempatan Coach Bima Sakti. Belum berhasil, saya bilang untuk U17 berikutnya, ya kita kasih kesempatan pelatih yang lain. Saya sudah bicara sama Coach Indra, kata Erick Thohir usai penandatanganan kerjasama dengan Rumah Sakit Abdi Waluyo di Menara Dana Reksa, Jakarta, Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Tapi Coach Bima Sakti sebagai pelatih kita masuk ke U20. Kita mencari pelatih-pelatih baru juga. Jangan sampai saya lagi atau Pak Zainuddin lagi jadi pelatih, kelakar Erick. Perubahan pelatih juga bakal terjadi di pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal itu bakal dilihat usai gelaran Piala Asia 2024 dan Piala Asia U23. Apabila target-target yang diusung PSSI bisa terrealisasi, tak menutup kemungkinan pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa diperpanjang kontraknya hingga 2027. Sebaliknya, apabila gagal, Shin Tae-yong hanya akan menukangi timnas Indonesia pada Juni mendatang. Kalau prestasinya bagus, ya kita duduk untuk sampai 2027. Kalau kontraknya sampai Juni, tetapi kalau bagus, sampai 2027. Kita saling menghargai. Saya sama Coach Shin Tae-yong baik, jelas Erick. Saya support. Kemarin ada minta tambahan bisa saya support. Minta tambahan dokter, saya support. Saya support pasti. Saya tidak pernah mendiskriminasi pelatih manapun, tutur Erick.